Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mendidik anak didik kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal-soal UP, uji pengetahuan, dan pembahasannya untuk mapel guru kelas mata pelajaran matematika. Langsung aja kita mulai. Soal yang pertama, jarak antara titik A min 3,2 dan B 5,4 pada bidang koordinat adalah. Ini kita pakai rumus R di sini adalah jarak. Rumusnya akar dari X min 2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, di mana X2, X itu adalah angka yang ada di depan ini ya. X2 di sini adalah 5 dikurangi min 3. Jadi kalau negatif minus, tetap kita harus tulis minus. Dipangkatkan 2. Lalu Y2-nya adalah min 4. Di sini kalau minus kita kasih kurung ya biar tidak bingung. Dan Y1-nya adalah 2 kuadrat. Nah, kita hitung 5 dikurangi min 3 artinya 5 ditambah 3. Negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Nah, di sini sama dengan 8 pangkat 2. Nah, ini negatif 4 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 6. Kita hitung 8 pangkat 2 sama dengan 64, min 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kenapa ini min, di sini tidak min? Karena angka negatif dikalikan angka negatif, maka hasilnya positif. Kita jumlahkan akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Nah, jawabannya 10. Bisa dipahami ya? Soal yang kedua. Penyelesaian dari pertidaksamaan 4x tambah 4 lebih besar sama dengan 2x tambah 16 untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadi di sini x-nya dibatasi ya dari 0 sampai 10. Nah, di sini ada dua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kita jadikan satu untuk yang ada variabelnya. Variabel x ini kita jadikan 1, 4x. Di sini 2x-nya di ruas kanan akan kita pindah ke ruas kiri. Peraturannya adalah kalau di ruas kanan dipindah ke ruas kiri, tadinya positif maka menjadi negatif. Tadinya tambah menjadi minus. Tadinya kali menjadi bagi, tadinya bagi menjadi kali. Jadi seperti itu kebalikannya. Nah, di sini 4x, di sini ada 2x. Kita jadikan satu semua. 2x dipindah dari ruas kanan ke ruas kiri, maka dikurangi 4x dikurangi 2x. Nah, di sini 16-nya di sini 16 yang angka 4 ini di sini positif dipindah ke ruas kanan menjadi dikurangi. Nah, kita hitung aja 4x dikurangi 2x sama dengan 2x. Di sini 16 kurangi 4 sama dengan 12. Di sini tanda lebih dari sama dengannya tetap ya. Tidak perlu kita ubah-ubah. Nah, 2x sama dengan 12. Artinya x-nya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini di sini x adalah yang lebih besar sama dengan 6. Kalau ada sama dengannya, artinya angka 6-nya ini ikut kita hitung. Nah, di sini x, karena tadi x-nya dibatasi dari 0 sampai 10, maka kita batasi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jawabannya adalah ini, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau seandainya ini tidak ada sama dengannya, maka 6 tidak dihitung, artinya mulai dari 7. Kita lanjut, soal nomor 3. Ini persamaan kuadrat. Jika penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, di mana x1 adalah angka yang lebih besar dari x2, maka hasil dari x1
ditambah 2 kali X2 adalah, kita lihat di sini, ini adalah persamaan kuadrat. Di sini kita cari dengan pemfaktoran, dengan cara pemfaktoran. X dikurangi 3 dikalikan X tambah 4. Cara mencari pemfaktoran adalah kita lihat angka yang di belakang ini. Yang di belakang ini adalah minus 12, sedangkan konstanta untuk variabel yang X ini 1. X itu sama dengan 1. Kita cari angka yang jika dikalikan, dua angka yang jika dikalikan ketemu minus 12, yang jika dijumlahkan ketemunya plus 1. Maka kita ketemu ada minus 3 dan plus 4. Minus 3 kali 4 ketemunya minus 12. Minus 3 ditambah 4 ketemunya 1. Jadi ini pas ya. Nah, dari sini dapat kita peroleh X dikurangi 3 sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 3. Kita pindah ruas dari kiri ke kanan, tadinya negatif menjadi positif. Dan untuk X ditambah 4, kita peroleh X sama dengan minus 4. Nah, tadi ada aturan bahwa X1 harus yang lebih besar daripada X2. Maka kita lihat di sini ada angka 3 dan angka minus 4. Maka kita ambil yang 3 sebagai X1 dan yang minus 4 sebagai X2. Kenapa kita harus menerapkan ini? Karena nanti ketika akan kita masukkan ke penjumlahan ini, jika angkanya terbalik, maka hasilnya pun akan berbeda. Selanjutnya kita masukkan ke penjumlahan ini, X1 ditambah 2 X2 sama dengan X1-nya kita ganti 3 dan X2-nya kita ganti minus 4. Di sini kita lihat ada operasi hitung campuran, di mana ada penjumlahan dan perkalian. Harus kita dahulukan perkalian. 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Nah, di sini bisa kita hitung 3 ditambah minus 8 sama dengan minus 5. Soal nomor 4. Di sini kesebangunan ya. Amati gambar di bawah ini. Jika DE sejajar dengan AB, DE sejajar dengan AB. Panjang AB diketahui 15 cm. Panjang DE 10 cm dan panjang CE adalah 12 cm. Maka panjang CB adalah, bisa kita buat persamaan seperti ini. DE per CE sama dengan AB per CB, di mana ini kita lihat ada dua segitiga, yaitu segitiga DCE dan segitiga ACB. Jadi untuk garis DE itu jadi satu dengan garis CE, dan untuk garis AB ini jadi satu dengan garis CB. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. DE adalah 10, CE adalah 12, dan AB adalah 15. CB belum diketahui. Kita kalikan silang. 10 CB sama dengan 15 kali 12. Nah, di sini 10 ini di ruas kiri dikali, maka ketika kita pindah ke ruas kanan maka menjadi dibagi. 15 kali 12 dibagi 10 hasilnya adalah 18. Soal nomor 5. Sebuah limas, alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Tinggi limas adalah 9 cm. Berapakah volume limas tersebut? Rumus untuk mencari volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, maka kita dapat mencari luas alasnya dengan rumus
setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga. Nah, di sini kita lihat ada 3 angka. Padahal yang diminta hanya alas dan tinggi. Artinya salah satu dari ketiga angka ini bukan alas dan bukan tinggi. Di sini ini adalah angka-angka Pythagoras, di mana 3 dan 4 adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku dan 5 ini adalah sisi miring. Artinya alas dan tingginya adalah salah satu dari 3 dan 4. Jadi angka 5-nya tidak kita gunakan. Kita masukkan di sini setengah kali 3 kali 4 ketemu 6. Kita masukkan ke rumus volume. Sepertiga dikali luas alasnya adalah 6 dan tinggi limasnya adalah 9. Nah, untuk mempermudah menghitungnya bisa kita bagi dulu. 6 dibagi 3 ketemunya 2. 2 dikali 9 ketemunya 18. Soal nomor 6. Ini rata-rata. Banyak siswa kelas 5A adalah 30 siswa dan kelas 5B adalah 20 siswa. Nilai rata-rata matematika kelas 5A 10 angka lebih tinggi daripada kelas 5B. Jika nilai rata-rata kelas 5A dan 5B digabungkan, nilai rata-ratanya menjadi 66. Berapakah nilai rata-rata kelas 5B? Kita misalkan X adalah nilai rata-rata kelas 5B. Maka nilai rata-rata kelas 5A adalah X ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Karena di sini kelas 5A 10 lebih tinggi daripada kelas B. Nah, rata-rata itu adalah jumlah semua data, jumlah nilai dikalikan data dibagi jumlah siswa. Maka untuk mencarinya di sini dapat kita lihat 30 dikali X tambah 10 ini adalah untuk kelas 5A. 30 ini adalah 30 siswa dari kelas 5A. X ditambah 10 adalah nilai rata-rata dari kelas 5A. Ditambah 20X. 20 adalah jumlah siswa kelas 5B dikali X. X adalah nilai rata-rata kelas 5B. Sama dengan 66 kali 50. Nah, 66 ini adalah rata-rata gabungannya. Dan 50 adalah jumlah siswa dari kelas 5A ditambah kelas 5B. Tiga 30 kali X tambah 10 adalah 30X. Ini dikalikan semua ya, jadi 30-nya dikalikan X. Dan juga 30 dikali angka 10. 30X tambah 300 ditambah 20X sama dengan 3300. Nah, ini yang mengandung variabel X kita jumlahkan. Jadi 50X tambah 300 sama dengan 3300. 50X sama dengan 3000. Ini angka 300 nya kita pindah ke sini, jadi dikurangi 3300 kurangi 300 sama dengan 3000. X sama dengan 3000 dibagi 50. Hasilnya adalah 60. Jadi rata-rata nilai siswa kelas 5B adalah 60. Soal nomor 7. Dari survei yang dilakukan guru kelas 5C, ternyata 20 siswa suka membaca cerpen, 16 siswa suka membaca cerita sejarah, dan 8 siswa suka keduanya. Berapakah banyaknya siswa di kelas 5C tersebut? Untuk memudahkannya, kita dapat menggambarnya dalam bentuk diagram Venn.
di mana yang warna kuning ini adalah siswa yang menyukai cerpen sebanyak 20 siswa. Warna biru adalah siswa yang menyukai sejarah sebanyak 16 siswa. Dan yang irisan tengah ini adalah siswa yang menyukai keduanya sebanyak 8. Nah, banyaknya siswa adalah 20 ditambah 16 dikurangi 8. Kenapa harus dikurangi 8? Karena ini adalah siswa yang menyukai keduanya. Jadi ini masuk ke data cerpen dan masuk ke data sejarah, makanya harus kita kurangi. Jumlahnya adalah 28 siswa. Soal nomor 8. Di toko busana, harga celana panjang adalah 3 kali harga kemeja. Jika harga 3 celana panjang dan 1 kemeja adalah 440.000, maka harga 1 celana panjang adalah, kita misalkan untuk C ini untuk celana dan K kemeja, di mana C atau harga celana adalah 3 kali harga kemeja. Kita lihat di sini 3 kali harga celana panjang ditambah 1 kali harga kemeja adalah 440.000. Kita substitusi, C-nya kita ganti dengan 3K. 3 kali 3K ditambah K sama dengan 440.000. Kita kalikan, 9K ditambah K sama dengan 440.000. 10K sama dengan 440.000. Maka kita peroleh K adalah 440.000 dibagi 10, ketemunya 44.000. Nah, dari sini bisa kita cari untuk harga celana, di mana celana adalah 3 kali harga kemeja. Kita kalikan 3 kali 44.000 sama dengan 132.000. Jadi harga 1 celana panjang adalah 132.000. Soal nomor 9. Tabel berikut ini adalah nilai ulangan harian matematika 40 siswa kelas 5. Modus dari data ini adalah nilai yang paling sering muncul. Artinya adalah nilai yang paling banyak diperoleh siswa atau banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Di sini dapat kita lihat yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 80 dengan jumlah siswa yang memperoleh adalah 10. Maka modusnya adalah 80. Soal nomor 10. Pada gambar di bawah ini, jika ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 7 cm, berapakah keliling bagian yang diarsir? Kita mencari keliling bagian yang berwarna merah ini. Di mana di sini ada 1/4 lingkaran. Kita hitung dulu keliling dari garis lengkung atau 1/4 lingkaran ini, yaitu 1/4 dikali 2 PR, di mana 2 PR ini adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran utuh. Kita kalikan 1/4. Kenapa 1/4? Karena di sini hanya 1/4 lingkaran, bukan lingkaran penuh. Nah, kita masukkan angkanya. 1/4 dikali 2. Pi-nya kita pakai angka 22/7. R-nya, R adalah jari-jari, adalah 7. Kenapa 7? Karena di sini jari-jarinya di sini adalah garis DC. Garis DC ini adalah 7 cm. Kita hitung. Nah, ini bisa kita coret ya, agar lebih sederhana. Ini 7 bisa dibagi 7 dengan 1. Dan ini kita hitung 2 kali 22 dibagi 4, ketemunya 11. Nah, untuk keliling kita tambahkan saja, yaitu garis AB ditambah BC ditambah garis lengkung
AC. Ini garis AC adalah 11, garis AB adalah 7, dan garis BC adalah 7. Sama dengan 25 cm. Terima kasih Bapak Ibu. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami dapat membuat video-video selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu simak latihan-latihan soal UP yang lain di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.